Hari ini kita membahas Miyabi ya, ketika lucu ya, ini lucu nih, ini memang aneh bin ajaib. Mengapa seorang ustadz ditolak di semua negara di dunia, sementara seorang aktris porno Miyabi dicinta seluruh dunia? Wah, Pak tepuk Paul nggak tangan. termasuk saya, Pak Paul. Bohong, bohong, Nggak bohong. termasuk, Pak. Itu khusus pendeta yang badannya besar seperti Bapak. Loh, gini ya, berarti pendeta Jimmy tidak penuh dengan kasih kalau begitu, kalau tidak mengasihi Miyabi, ya kan? Kita harus mengasihi Miyabi sekalipun dia orang berdosa, ya kan? Tapi seorang Gilbert mendukung dan fans berat dari Miyabi. Waduh, isu apa lagi nih? Oh, saya hobi nonton filmnya Miyabi loh, katanya Gilbert. Wah, ngeri. Bagaimana ada ustadz ya bisa ditolak di seluruh dunia coba. Saking bangsatnya ustadz ini kan. Bagaimana bisa seorang aktris bokep dicinta oleh seluruh dunia? Berarti kan si Miyabi ini kan begitu baik ya. Begitu hidupnya itu berguna bagi kemanusiaan dibanding si ustadz Somad ini kan. Ini kan sangat sangat ironis sekali kan. Bahkan Ustadz Somad ini ditolak mau masuk Madura. Hari ini lagi demo anti Somad di Madura. Coba bayangin, saya belum seumur-umur saya belum pernah di demo anti Paul. Belum pernah ada demo anti Paul ya. KC saja sudah pernah di demo. Saya belum pernah di demo loh anti Paul loh. Padahal sudah sedemikian hebohnya saja nggak ada yang demo anti saya coba. Ya kan? Malah saya di Den Haag, orang-orang katanya mau bunuh saya, malah ngajak foto bareng, malah saya ditraktir makan itu sama orang Den Haag itu salah satu ya. Dibayari makan kita di Den Haag. 2 kali kita dibayari makan ya di Den Haag ya. Coba bayangkan betapa seorang Paul ini ya menjadi berkat kan, saya nggak pernah di blacklist ya. Coba siapa di Indonesia Anda yang mengharapkan saya nggak pulang ke Indonesia? Nggak ada, nggak lawan, nggak haters, nggak pecinta, nggak fansnya Paul. Pengen Paul pulang Indonesia. Sa presiden sekalian, sa wakil presiden, sa Anwar Abbas juga kepengen saya pulang kan ke Indonesia kan. Padahal di paspor saya ditulis out gesonderd Indonesia, nggak boleh balik ke Indonesia. Di tiket aja nggak boleh coba. Wah, bingung. Hari ini Ustadz Somad ditolak masuk Belanda, ditolak masuk Inggris, ditolak masuk Swiss, ditolak masuk Jerman, ditolak masuk Hong Kong, ditolak masuk Timor Leste. Bahkan lagi di dalam pesawatnya Royal Brunei saja disuruh turun coba. Aduh, di Madura saja ditolak Ustadz Somad. Coba Miyabi datang ke Madura, pasti spanduknya, ya kan? Selamat datang Miyabi, para ustadz menanti Anda untuk menjadi istri keempat. Wah, luar biasa saudara. Ya kan? Wah, ngeri ya. Ngeri. Bukan ditolak lewat Madura, dilarang masuk Madura. Ini lebah madu gimana? Ustadz Abdul Somad tidak boleh masuk Madura, tidak boleh masuk ke Madura. Ya. Kalau Miyabi ditunggu-tunggu di Madura, wah beda, beda kelas. Serem ya. Nah, coba, negara mana yang menolak saya datang? Nggak ada. Negara mana yang menerima Somad? Cuma negara Islam doang, sama-sama tololnya. Ya kan? Negara yang menerima Somad cuma negara Islam doang. Ya. Semua negara yang waras tidak akan mau menerima Somad di tempatnya dia. Bahkan artis bokep Miyabi saja dianggap lebih berguna daripada si Abdul Somad. Ya. Yuk kita dengarkan beritanya Miyabi ya. Miyabi, kok malah hilang ini, sebentar. Jangan lupa like dulu ya. Kalau yang nggak like nanti ini apa namanya dukunnya sajennya kurang nabinya ini. Ini nabinya makin menggila, kalau like-nya makin banyak, viewer-nya makin banyak, makin menggila.
Coba lihat nih, PA, dasar PA, PA ya, kepala PA itu ya. Tolak keras kedatangan Miyabi dalam gala dinner di hotel mewah Jakarta. Kenapa ya? Kenapa ya? Wah, ini Miyabi nih ya. Ini Miyabi, ada tatonya. Saya juga ada tatonya loh. Bintang film dewasa, sudah jelas sudah dewasa, sudah 17 tahun ke atas kan sudah dewasa. Maria Ozawa atau yang dikenal dengan Miyabi. Diketahui rencananya Maria Ozawa alias Miyabi ke Jakarta untuk menghadiri gala dinner dengan para penggemarnya di salah satu hotel mewah pada Juni mendatang. Gala dinner dengan Miyabi tersebut digelar terbatas untuk 50 orang. 50 orang kali 15 juta, 75 juta dong ya. Dan mereka harus merogoh kocek sebesar Rp 15 juta sebelum termasuk pajak. Heboh acara gala dinner dan meet greet ex bintang film panas. Karena di Jepang dingin, jadi kalau bikin film biasa pakai jaket dan pakai thermal ya. Nah, asal Jepang Maria Ozawa atau Miyabi menjadi perbincangan publik. Poster promo acara itu beredar luas di dunia maya diselenggarakan oleh salah satu event organizer di Jakarta. Menanggapi hal ini, persaudaraan alumni 212 memberi tanggapan. Wasekjen Persaudaraan Novel Bamukmin yang menolak kedatangan Miyabi ke Jakarta. Novel berujar, mengundang Miyabi sama dengan mempromosikan kemaksiatan. Bingung juga ya, apa yang dipromosiin ya. Coba bingung ya. Mengundang Miyabi sama dengan mempromosikan kemaksiatan. Sebentar, saya tanya dulu kepada teman-teman di live Zoom ini. Coba ada yang bisa jawab nggak? Apa hubungannya Miyabi dengan kemaksiatan? Sebentar, mana nih? Ada yang bisa jawab? Tolong, ini saya kok rada nggak ngeh ini. Apa hubungan Miyabi dengan kemaksiatan? Ada yang bisa jawab? Miyabi, mie ayam babi. Oh iya, mie ayam babi juga Miyabi kan? Mie ayam babi. Apa ini? Lendir. Oh, kita semua punya lendir ya. Siapa ini? 50 juta, oh iya 750 juta ya, hampir 1 miliar ya. Sebentar, ada yang bisa jawab nggak Miyabi ini, apa hubungannya Miyabi dengan kemaksiatan ini? Ada yang bisa jawab? Yang di live Zoom atau di live ini? Agama pesantren maksiat, Kadrun suka Miyabi, iya ya. Bawa ke puncak jamin halal. Ini kok nggak ada yang jawab, ini pada takut nih. Pada takut sama PA 212 ya, nggak berani jawab ya. Apa takut sama Miyabi? Ini Raja Uti nih. Tes suara Raja Uti. Iya, tes suara Pak Paul. Iya. Siapakah Miyabi? Itu bintang film ini DAF, Japanese Adult Video itu, Pak Paul. Dan justru yang saya tahu, penggemar Miyabi itu paling banyak dari Indonesia loh Pak Paul. Nah. Dari seluruh dunia, dia sangat menghargai orang-orang dari Indonesia karena dia tahu basis penggemarnya itu di Indonesia. Saya juga heran. Loh, sekarang kalau dia dihubungkan dengan kemaksiatan, sementara ya penontonnya paling banyak dari Indonesia kok. Aneh juga ya Pak Paul ya. Iya. Kemudian kalau misalkan buat gala dinner seperti ini, saya kira ini mungkin ya bagi hotel ataupun tempat ini ya yang mengundang, sebenarnya ya kita di sini sih nggak bicara soal moralitas atau apapun Pak Paul. Bagi orang-orang di luar negeri, ya bintang film dewasa itu mungkin sudah dianggap sebagai suatu profesi gitu, sama dengan profesi yang lain gitu. Artinya ya memang itu profesi lah Pak, itu sebagai bagian dari ini perannya dia sebagai artis gitu. Jadi kalau misalkan yang kalau kita lihat, kenapa hotel yang menyelenggarakan gala dinner ini mengundang dia? Ya karena dia si pihak hotel ini bisa jadi tahu bahwa Miyabi ini marketnya paling besar itu malah di Indonesia. Di sini, Pak, gitu. Dan konon katanya rata-rata PA 212 itu adalah fansnya Miyabi loh.
Nah, di situlah Nah, konfliknya Pak Paul. Artinya gini, di satu sisi dia teriak, wah ini maksiat segala macam. Tapi justru mungkin jangan-jangan galeri handphonenya mereka masing-masing penuh dengan filmnya Miyabi, Pak Paul gitu. nah, itu saya yakin tuh kalau disidak itu, ya kan, si Ompong itu isinya galerinya Miyabi semua tuh. Nah, itu dia Pak. Jadi kalau saya melihat ya ini mungkin dari sisi ya gimmick daripada marketing suatu tempat ya penyelenggara gitu ya. Bisa aja kalau mereka nggak suka misalkan diundang ke Bali, bisa aja dia ke Bali juga sudah pernah kan. Kemudian Iya, juga dia punya web apa namanya channel YouTube-nya itu juga ada orang Indonesia yang suka posting-posting di YouTube kegiatannya Miyabi. Itu juga sudah hal yang biasa gitu. Tapi yang anehnya kenapa kedatangan Miyabi saja pun dipolitisir di tempat kita ini Pak Paul gitu ya, bukan di tempat Pak Paul gitu. Mungkin kalau dia datang ke Jerman itu dianggap biasa-biasa aja Pak, nggak perlu rame-rame gitu. Tapi kalau datang ke sini kenapa dipolitisir gitu? Jadi artinya apa? Di satu sisi gemarnya paling banyak di sini, yang paling banyak nontonnya di sini. Jadi tapi di sisi yang lain, wah belum apa-apa udah teriak, semua dipolitisir Pak Paul. ini alasannya ini nih saya bacakan ya. Selain itu, acara itu dinilainya sangat bertolak belakang dengan agama dan Pancasila. Nah, bingung ya. Bingung saya Pak, terus terang saya Sebenarnya kan belum Miyabi kan dapat malah linknya. mempersatukan orang Islam dan orang Kristen di Indonesia kan. Ya ini udah lintas semua Pak, lintas agama, lintas Langsung suku, rukun. lintas bangsa gitu ya. Iya, langsung Ya rukun kalau kan. kita bicara dari sisi dunia lah ya, kita nggak bicara soal apa sekarang soal firman Tuhan atau Alkitab ya. Kita bicara dari Iya. sisi Loh, realitas. kita cerita realita dong, realistis dong. Ya kita bicara realistis aja Pak dari sisi ini, dari sisi kehidupan dunia ya. Memang ini ya inilah pemersatu seluruh umat manusia Pak Paul gitu. Iya, Jadi semua makanya. orang bisa saja suka nonton ini gitu. Nah, Bingung juga kenapa ya. apa yang nggak diundang bukan dari bintang film yang dari Amerika atau yang dari Eropa gitu ya? Eh, Kenapa harus Miyabi? Ya justru karena basis penggemar Miyabi terbesar dunia itu di sini, Pak. iya. Kalau sekarang kalau si Dolly Parton, udah tua juga ya, udah nggak laku juga ya. Ada orang Belanda satu yang udah setengah tua itu, Pak, itu juga dulu populer, Pak. Tapi bukannya itu yang diundang kan? Kenapa yang diundang ini Miyabi? Kenapa Miyabi ya? Artinya memang karena customernya orang Miyabi ini di Indonesia banyak kan? Ya salah satu yang paling banyak di dunia itu ya ini di Indonesia, Pak, gitu. Makanya dia sangat ya apa namanya? Sangat jaga langganan lah istilahnya kalau kita orang dagang di Glodok, Pak, gitu. Dia juga jaga customernya dia gitu di sini ya. Ya supaya dia tetap memberikan salam kepada penggemar. Mungkin dari sisi pandangnya Nyabi ya seperti itu gitu. Dia nggak berpikir di sini mau jualan, enggak lah Pak, saya kira enggak. Lagian dia kan sudah berhenti dari profesi itu setahu saya sekarang ini gitu. Sudah pensiun gitulah Pak Paul gitu. Ini daftar negara yang paling sering mengakses situs porno. Mana nih? Tuh. Indonesia nggak ada loh. Pertama paling banyak Irak ya, Irak, Egypt, Serbia. Wah ini ya. Wah ini Irak ini paling tinggi, banyak banget ya. Irak sama Egypt ini ya, negara Islam ini ya, sama Serbia ini ya. Yang lain rata-rata aja ya. Aduh, negara yang paling Itu Pak. ini salah kayaknya ini ya. Ini salah ini beritanya ini. Nah, lihat Kompas nih. Kompas, coba Pak Paul. Ya ini kita hari ini iseng-iseng lah Pak Paul ya. Oh ini sama ini, dapatnya nih sumbernya sama ini. Ini sumbernya sama ini. Sama Kompas Pak, juga, sumbernya Irak sama. ini. Nah, coba kita lihat ini. Sudah kita lihat Malaysia menonton lebih banyak konten pornografi dibanding negara lain.
Apa ini? Ini verifikasi umur segala nih. Aduh. Wah, nggak bener nih. Minta apa ini? Ah, nggak bener nih. Wah, nggak bener ah. Situs porno. Delapan film porno yang paling banyak ditonton. Orang Indonesia, waduh. Ya. Ada 8 film porno yang ditonton orang Indonesia. Ada aja. 68% siswa SD sudah pernah ikut mengakses film porno. Ada aja nih. Hal ini membuat nama Indonesia tercemar di dunia internet. Coba ada buka por sebuah mesin mencari khusus film biru. Nama Indonesia termasuk dalam daftar pengakses terbesarnya. Bahkan situs tersebut tadi Kompas bohongan tuh ya. Datanya data palsu ya. Nggak real ya. Nggak real, Pak. Nggak data yang paling update. Nggak update itu. Bohong itu Kompas itu. Lantas, konten porno seperti apa yang dicari pengguna internet Indonesia? Meski Indonesia pembuatan film porno terlarang, nyatanya permintaan data film syur dengan kata kunci tersebut dalam 6 bulan terakhir sangat tinggi. Kata kunci Indonesia atau Indonesia sering digunakan para maniak film pemancing syahwat tersebut mencari konten dewasa. Ya. Jepang, konten porno dari negeri Sakura muncul di urutan kedua dalam koran foto yang paling dijalan dalam 6 bulan terakhir. Hal ini wajar mengingat film porno Jepang yang sering dikenal dengan istilah JAV memang sering jadi pilihan utama untuk ditonton maniak film dewasa Indonesia. Ya, wah, luar biasa ya. Ini Miyabi ini ya, mungkin ya. Konten porno Asia mungkin diasosiasikan dengan konten porno dari Jepang. Namun kata kunci Asia dan ASEAN bisa juga dikaitkan dengan konten porno selain Jepang yang masih lingkungan Asia. Menurut Power XX, konten Asia dimaksud adalah film porno dari Cina, Korea, India, atau Asia Tenggara. Menunjukkan bahwa pencari film porno Indonesia menggunakan kata kunci Asia dan Asia menjadi konten porno yang disebutkan di atas. Maria Osawa. Baru dibahas ini Maria Osawa. Ada benar juga nih Bang Uti ini ya. Maria Osawa atau dikenal dengan alias Miyabi merupakan sosok fenomenal dalam industri AV sehingga tak heran namanya muncul dalam konten porno yang sering dicari orang Indonesia dalam 6 bulan belakangan. Nah, itu dia Pak. Aduh, Maria Osawa sendiri adalah legenda di dunia film dewasa. Aduh, Sora Awi. Orang-orang sekarang itu di Indonesia malah mungkin lebih hafal nama-nama bintang film di sana Pak daripada bintang film lokal. Kalau ditanya bintang film porno Indonesia nggak ada yang tahu ya. Kalau bilang Maria Osawa, wah langsung geger ya. Yang dua tadi nama yang dua tadi Pak itu geger Pak itu. Ini pasti ini ya ibu selain remaja kata kunci mom, mother, wife hingga milf ini pasti terobsesi dengan Muhammad ini ya. Seneng sama tante-tante kan Muhammad ini kan. Kalau Virgin ini terobsesi dengan Aisyah ini. Aduh, puyeng dah ini ya Maria Osawa. Herannya si novel Bang Mukmin bisa tahu Maria Osawa, berarti dia hobi juga ya kan. Minimum dia pasti pernah nonton ya kan. Makanya saya bingung, memang salahnya Maria Osawa di mana? Kan ada filmnya di Indonesia kan udah pernah bikin film ya. Ada film biasa ya? Pak, tapi film komedi malah Paul. Penculikan Miyabi, kalau nggak salah pernah bikin film di Indonesia loh. Ya, film komedi Pak, film lucu-lucu. Iya kan? Saya tahu Miyabi gara-gara film ini loh. Ini menculik Miyabi ini. Ya. Saya tahu filmnya Miyabi gara-gara ini menculik Miyabi ini. Film lucu-lucu ini kan. Betul Pak Paul. Iya kan ini kan yang main Miyabi beneran kan? Waktu ya, film ini toh. Mungkin nggak lama dia ininya Pak. Diambil gambarnya nggak banyak di sini. Cuman buat apalah ya, membuat kita laku ceritanya aja Pak. Buat heboh saja ya. Ya, gitu-gitulah kira-kira gitu. 2010.
Saya tahu Miyabi ini justru ini yang film-film lucu ini, makanya heran sekali ya si novel Mbah Mukmin ini begitu agresif sekali, ini kan menculik Miyabi ini. Bisa heboh sekali sih ini. Berarti kan si ketua PA ini, si PA ini memang hobi nonton Miyabi kan. Ya Nah, itulah ya. Coba ya, orang-orang Kristen, orang Islam, orang Buddha, orang Hindu begitu dikasih tontonan Miyabi, mereka langsung rukun bersama, lupa ya kalau mereka lagi mau bakar-bakaran rumah ibadah kan. ini maksud Pak Paul kalau tiba-tiba mau bakar-bakaran langsung putar film ini Pak, biar nggak Ya, jadi. nasional begitu loh. Ada aja Pak Paul. Kayak dulu Megawati pinter kan coba. Kenapa zaman Megawati paling jarang demo? Setiap kali mau demo disetelin Piala Dunia kan. Ya. Ingat nggak itu? Wah itu saya sampai kayak saya heran. Kenapa zaman Megawati nggak pernah demo? Saya dikasih tahu sama teman saya orang politikus. Karena Megawati selalu keluarin uang buat nyetelin piala. Setiap mau demo disetelin Piala Dunia, Piala Eropa, Piala apa pokoknya kasih sepak bola. Paginya mau demo, malamnya baru nonton sepak bola sampai jam 4 pagi kan. Udah lah, nggak usah nonton. Ini nggak jadi demo, udah capek, udah ngantuk. Kasih gitu ya kan sekali muterin itu kan tayanginnya kan bisa 8 miliar itu kan. Iya. Disubsidi buat televisi-televisi itu ya. Seluruh televisi itu bikin Piala Dunia, Piala Eropa. Pokoknya setiap kali mau demo, bikin polusi itu bertepatan dengan Piala Dunia, Piala Eropa. Betul Pak Paul. Makanya kadang-kadang kita lucu ya. Yang begini-begini dirame-ramein, dilarang. Biarin aja kalau dia mau datang di situ, mau makan, mau ini. Toh yang mampu ke sana itu kan datang makan gala dinner kan orang-orang yang punya uang lah istilahnya Pak Paul gitu. Nah, saya Orang-orang yakin yang kaya. si novel itu dia demo karena dia nggak punya duit, makanya dia marah. Iya, kalau orang-orang rakyat jelata ya mungkin ya nggak mampu lah Marahnya ikut karena gala nggak punya dinner. duit, makanya dia marah. Kurang ngajar, cuma mau makan bareng foto sama Miyabi aja bayar 50 juta. Ya kan? Karena Ah, orang-orang di sini tuh memang kadang-kadang suka iseng Pak, iseng dan buat lucu-lucu. Artinya nanti misalkan dia punya uang untuk ikut gala dinner, paling-paling dia cuma ngajak foto. Nah, ntar dia pamerin ke keluarganya atau ke teman-temannya, nih foto gua nih, begitu kan. Jadi sebenarnya apa ya, kadang-kadang jangan terlalu ditanggapin serius lah kalau misalkan yang begini-begini. Jangan semuanya harus dinilai ya seperti yang tadi yang dia bilang itu. Ya ini juga ada gimmick marketing juga, gimmick dari para wisata juga. Saya kira itu sih. Masalah moralitas kembali ke orangnya, Pak. Nggak usah datang Miyabi pun kalau moralnya sudah rusak, ya rusak aja, Pak Paul, gitu. Nggak perlu nunggu sampai Miyabi datang, gitu, Pak. bingung juga loh ya, Miyabi itu sampai begitu mempengaruhi Indonesia ya. Ya sebenarnya tadi yang berita yang tadi Pak Paul kasih lihat tadi, itu bahwa penggemarnya itu paling dicari malah dari sini, Pak Paul, gitu. Berita yang tadi datanya Iya, kan. iya malah kata kuncinya ya orang Indonesia itu kata kuncinya paling banyak Miyabi dari Miyabi. Yang dua tadi Pak, dua nama tadi itu Pak, yang orang Jepang dari Japanese Adult Video itu yang paling dicari Pak. Jadi nggak heran. Gila juga ya. Gila loh, kalau saya pikir-pikir ini konyol sekali loh. Ini konyol. Coba kita dengarkan nih Franz Lisi nih. Ada pendapat apa? Ini para jauh itu Oke, udah jadi silakan. co-host ya. Ya Pak. Ya, Saya, baik, selamat malam Pak Selamat Pastur. malam Pak Franz. Ya, ini Pak Pastur, kalau saya lihat dari langit ketujuh, ini switching isu Pak, untuk menutupi itu si UAS itu supaya enggak viral-viral lagi Pengalian semua. isu ya. Iya, pengalihan isu ini. Nanti besok lagi apalagi gitu dikasih gitu. Ini switching isu aja. Jadi udah biasa lah ini di dalam dunia persilatan. Saya kira itu aja Pak. Kalau untuk Miyabi sendiri ya masih zaman-zamannya mudah-mudahnya kita dulu memang sudah terkenal nih si Miyabi ini. Jadi udah nggak aneh lagi, nggak asing. Sekarang mungkin juga udah tua dia. Udah nggak Iya. itu lagi, nggak seksi lagi. Saya kira Iya. begitu Pak. Terima Kalau kasih, Pak. dipikir-pikir 2010 kenapa nggak ada penolakan ya? Kenapa tiba-tiba Makanya. penolakannya baru sekarang kan? Makanya Pak, itu namanya Kan 2010 masih panas-panasnya Miyabi kan?
Betul Pak, betul Itu kan betul. 12 tahun yang lalu toh. Iya, sekarang mungkin udah nenek-nenek dia itu. Ya Iya, kan? iya. Aduh. Aduh, inilah kita Pak, sering termakan dengan isu gitu. Ya Pak ya, gitu Pak. Dari Oh, saya, makasih Pak. dan yang kita senang Gilbert mendukung Miyabi ya. Ternyata Gilbert adalah fansnya Miyabi ya. Coba, ini isu apa lagi loh? Saya nggak bohong, bentar ya. Mungkin mau penginjilan kali Pak Paul. PDIP heran gala dinner Miyabi Jakarta heboh. Apa masalahnya? Nah, inilah Gilbert Simanjuntak. Ya. Bukan Gilbert Lumoindo, bukan Gilbert Simanjuntak. Ya. Makanya ini loh. Pendeta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak merespon munculnya penolakan terhadap kedatangan bintang film dewasa Maria Ozawa atau Miyabi ke Jakarta. Ia menyebut selama kegiatan tersebut tidak melanggar kesusilaan, tidak jadi masalah. Alasan penolakan apa? Kalau tidak ada hal yang kesusilaan, hanya makan atau foto, lalu apa yang masalah? Kalau dia ex bintang film porno, apakah kedatangannya dalam kaitan dengan film porno? Kalau tidak ada, lalu kenapa jadi heboh? Kata Gilbert Lumoindong. Simanjuntak, ya. Menurut merupakan negara hukum, dia berpendapat gala dinner hanya boleh dilarang jika ada aturan yang dilarang. Gilbert kemudian melihat sisi positif kedatangan Miyabi, salah satunya yaitu berdampak perekonomian di lokasi tempat makan gala dinner Miyabi. Saya tidak tahu dampak ekonomi TKI atau nasional, tapi tentu restoran tersebut ingin bangkit setelah terpuruk dampak COVID. Mereka juga punya karyawan dan keluarganya yang hidup dari gaji, kata Gilbert. Kendati demikian, Gilbert tak banyak bicara terkait Mujahid 212 menolak keras kedatangan Miyabi karena dinilai menjebak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saya tidak tahu atau mengerti kenapa gala dinner jadi berbau politik kaitan ex bintang film porno dengan Gubernur. Ternyata Anies Baswedan sama si Gilbert fansnya Miyabi juga, jangan-jangan sering make juga ya. Maksudnya sering pakai Miyabi itu loh, Panther Miyabi itu loh. Zaman dulu kan Panther Miyabi sering pakai. Aduh Gilbert lu ya. Nih, si Gilbert, itu tampangnya si Gilbert nih. Nah, salah satu fansnya ini, pendeta Gilbert Simanjuntak. Iya Pak Paul ini ngeprank aja ini kelihatannya. Saya kira tadi papinya si ini Pak Ardo gitu kan. Papinya Ardo. Iya ternyata yang lain Pak Paul gitu. Aduh, Gilbert Lumoindong Simanjuntak. Aduh, ada aja si Gilbert ini ya. Peset dukung Miyabi 2024. Wah, ini Miyabi perlu jadi Menteri Pariwisata nih ya. Wisata halal ya. Miyabi perlu jadi ikon wisata halal Indonesia ini. Saya rasa kalau Tapanuli jadikan wisata halal ikonnya Miyabi, boleh-boleh aja. Asal jangan ikonnya si Habib Rizik kan. Atau ikonnya si siapa itu Mak Lampir itu loh yang kalau nanti kalau Jokowi terpilih nanti tidak ada yang menyembah Allah lagi, siapa? Aduh namanya Tete Warisman. Neno Warisman. Neno Warisman. Nah, Neno. Kalau Teteh siapa ya? Yang bilang Teteh Ma Dede ya? Mama Dede itu. Mama Dede ya. Itu di TV biasanya pagi-pagi. Nah, bukan. Neno Warisman. Wah, wisata halal ikonnya Neno Warisman bisa bubar semua. Kalau wisata halal ikonnya Miyabi ya rame ya pasti ya. Rame. Harusnya ini begitu. Tapi Indonesia terlalu munafik ya memang ya. Bangsa yang munafik. Ya kan? Aduh, serem ya. Saya kira Pak Paul, saya kira kalau misalkan pun kita di sini FPI waktu itu ya benar ya ini Regina nanti nih. datang pasti dia berusaha paling depan nyalam duluan Pak, biasanya gitu. FPI Petamburan tertangkap basah kolektor Blue Film saat rahasia dulu, ya. Katanya seharusnya itu barang bukti ngambil dari masyarakat katanya. Edan ya. Nah. Tapi memang yang kita cermati begini loh, yang kita cermati ya. Bagaimana seorang Ustadz Somad itu ditolak di seluruh dunia
dan seorang Miyabi itu bisa diterima oleh seluruh dunia. Artinya agama itu menjadi kemarahan bagi seluruh dunia. Seluruh dunia itu marah dengan agama, terutama yang namanya Islam. Ya, tetapi seorang Miyabi dia merugikan siapa? Siapa yang dirugikan oleh Miyabi? Nggak ada kan? Siapa yang dirugikan oleh si Somad? Khotbah-khotbahnya itu membuat gereja dibakar, membuat banyak orang kehilangan keluarganya karena bom bunuh diri kan. Penuh dengan kekerasan. Walaupun dia khotbah itu didengar dan orang-orang terbakar untuk membunuh orang lain. Kalau Miyabi kan enggak. Orang terbakar untuk apa? Untuk ngesek. Yang ngesek sama siapa? Sama pasangannya sendiri-sendiri. Iya kan? Sangat ini sekali ya. Sangat beda banget. Lagian kalau Miyabi cuma diundang buat gala dinner. Ya kan bukan disuruh bukil kan. Seharusnya nggak masalah ya. Itu kan haknya dia juga. Apakah kedatangan Miyabi itu akan merusak generasi muda? Enggak juga. Justru Islam itu yang akan merusak generasi muda, bukan Miyabi. Ya, justru Islam yang akan merusak. Kalau Miyabi itu sudah jelas film-filmnya ratingnya 18 tahun ke atas. Bahkan Anda nggak bisa sembarangan akses kecuali kalau Anda ngehack ya kan. Kalau yang normal-normal kan nggak pernah bisa diakses. Ya kan. Jadi memang ada apa ya? Ada kesadaran di dunia ini ya. Ada kesadaran bagi dunia ini seorang Somad ditolak habis-habisan di seluruh dunia karena mereka mengerti betapa berbahayanya ideologi isi kepalanya si Somad dan betapa bergunanya Miyabi bagi kemanusiaan. Berguna ya bagi kemanusiaan ya Miyabi ya. Jangan-jangan Miyabi masuk surga, Somad masuk neraka sama Gilbert. Maksudnya Gilbert Lumoindong ya, bukan Gilbert cuma Juntak ini, bukan. Kan firman Tuhan berkata kan, alim ulama itu nanti belakangan masuk surga kan. Ya kan? Ya masuk surga pertama kali malah ini kan, pelacur ini kan. Nah ini kan kita berpikir yang waras bagaimana coba. Apakah Indonesia nggak sadar ya sampai hari ini betapa munafiknya negara ini kan. Ketika negara ini mencaci maki orang-orang yang justru banyak berguna kan, kayak Ahok, ya kan. Tapi orang-orang kayak Gilbert yang nggak ada gunanya buat Indonesia, coba apa gunanya Gilbert buat Indonesia? Nggak ada. Sebentar ini ada. Ya Pak Jenderal. Iya, ini baru informasi dari Pak Jenderal Tobing nih ya. Gerakan Santri Madura ya, bahwa Ustadz Somad tidak boleh masuk ke Madura. Bayangin, ya, tadi saya bilang ya, ini Pak Tobing baru ngabarin Ustadz Somad nggak boleh masuk Madura. Sedangkan Miyabi kalau masuk ke Madura pasti berebut orang-orang sama. Percaya nggak kalau Miyabi masuk ke Madura orang berebut minta foto bareng? Aduh. Saya kira kalau Miyabi kemana-mana Pak, ngurusin visa nggak susah dia Pak. Nggak susah. Nggak susah. Nggak Mau susah. visa manapun dengan senang hati akan dikeluarkan gitu Pak Paul. Langsung VVIP ya. Iya. Kita ngurus visa keluar kan ya lihat-lihat dulu kan gitu kan. Kalau dia langsung di ACC Pak, nggak bakalan dihambat. Tadi perkataannya anggota DPR ini sangat bagus ya, si Gilbert Simanjuntak ini. Coba ya, Miyabi itu datang ke Indonesia, lalu restoran itu sudah mau tutup, karyawannya sudah korat-karit, sudah bahkan gajinya sudah ditunda mungkin berapa bulan. Datangnya Miyabi, restoran itu jadi rame, dan lingkungan dari restoran itu kan pasti heboh kan, ikut keangkat perekonomiannya kan.
Artinya Miyabi ini lebih berguna daripada Abdul Somad kan? Berarti Miyabi ini sanggup mempengaruhi kehidupan manusia sehingga manusia itu bisa bertahan hidup gara-gara Miyabi. Oh, ini dalam sekali ya. Kalau saudara paham ini, aduh, saya berdoa saudara paham yang saya ngomong ini ya. Kalau saudara paham betapa Miyabi menghidupkan perekonomian Indonesia, saudara akan berterima kasih kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan Miyabi ke Indonesia. Ya, secara ekonomi ada teorinya itu Pak Paul, namanya trickle down effect, Pak. Boleh cerita? Di trickle down effect itu, misalkan ada suatu event di satu tempat, suatu kejadian, entah itu berupa, ya misalnya adalah misalkan ketika Miyabi datang, terus kemudian restoran jadi laku, terus kemudian orang juga penasaran untuk ini, untuk mengetahui, dan kemudian pedagang-pedagang di seputar tempat itu juga makin ini, tukang parkir juga akan mendapat rezeki. Jadi contoh yang paling gampangnya seperti itu. Jadi ini kalau saya ngelihat ini gimmick para wisata sebenarnya untuk membangkitkan kembali citra restoran itu sendiri secara individu, kemudian mungkin citra wilayah, mungkin ya nggak tahu ini didatangnya kemana, ke Bali apa ke Jakarta kan gitu kan. Mungkin kalau ke Bali mungkin nggak terlalu banyak resistensi gitu Pak Paul. Kalau ke Jakarta ya mungkin ya, tapi kita nggak tahu juga kan pemerintah daerah kan ketika mengundang ini kan pasti ada izinnya Pak gitu kan. Nah jangan-jangan izinnya sudah dikeluarkan, sudah dibolehkan gitu Pak Paul. Sudah diizinkan. Nah artinya apa? Ya bagi mungkin kalau pemerintah Jakarta atau DKI ya itu dengan datangnya dia itu ya memberikan efek secara ini, efek dorongan terhadap kegiatan para wisata, minimal kegiatan ekonomi ya ada sedikit lah Pak dari itu ya. Satu yang hal lain itu adalah menandakan bahwa ya Indonesia sudah pulih dari COVID dan orang asing sudah bebas datang. Jadi ada banyak pertimbangan-pertimbangan Pak Paul dari trickle down effect ini yang berusaha ditimbulkan ini gitu. Nah, kalau misalkan itu ya benar yang dibilang tadi anggota DPR itu, saya kira teori dia itu secara ekonomi nggak salah Pak Paul, itu benar gitu. Nah, tapi kalau ini dikait-kaitkan dengan politik, dikait-kaitkan dengan moralitas, dikait-kaitkan dengan hal-hal yang lain, dengan Pancasila, loh, saya juga bingung loh. Pancasila yang mana yang bertentangan dengan Miyabi ini gitu ya. Justru malah kalau mau jujur seperti yang Pak Paul bilang tadi, malah mempersatukan seluruh Indonesia, seluruh lintas ini semua. Ya kadang-kadang kita lucu Pak melihat ini, saya nggak bilang ini ya, nggak yang Kristen, nggak yang manapun ya. Begitu udah urusan yang seperti ini kompak Pak pasti. Nah, bisa duduk sama-sama Pak Paul gitu. Nah, cuman ini kelihatannya dipolitisir sih Pak kalau menurut saya sih. Tapi di satu sisi ya kita juga bisa belajar banyak dari bangsa kita ini. Janganlah menjadi bangsa yang hipokrit gitu kan. Artinya terlalu munafik untuk menolak gitu. Tetapi ya tadi ya sisi pandangnya si anggota DPR yang mengatakan analisis ekonominya dia itu ya benar Pak Paul. Itu saya setuju dengan apa yang dia katakan secara ilmu ekonomi ya. Kita bicara dari situ ya. Nah, kalaupun Miyabi datang sini, emang dia mau berbuat mesum? Kan tidak juga, Pak. Hanya mau cuma gala dinner doang. Habis itu paling dia pulang gitu. Nah, itu sebenarnya hal-hal seperti itu yang perlu kita harus perhatikan gitu. Kalau Jakarta nggak mau, ke Bali dia datang, ya ke Bali kalau nggak salah udah pernah ya. Saya kira pasti akan banyak juga penggemarnya gitu, Pak. Jangan-jangan orang nanti, misalkan Miyabi datang ke Jakarta, mungkin penggemarnya yang diam-diam seneng datang dari luar daerah. Datang ke Jakarta. Iya, datang ke Jakarta. Itu kan pasti acaranya kan ada urutannya, nggak mungkin cuma gala dinner doang. Misalnya jumpa fans apa segala macam pasti ada lagi, ya kan? Ya, itu juga pasti ada urutannya. Juga akan kecipratan rezekinya gitu, Pak Paul gitu. Perusahaan-perusahaan penerbangan dari luar daerah gitu akan dapat ininya juga, akan dapat rezeki lah istilahnya gitu ya. Nah, kalau saya ngelihat sih ya namanya rezeki bagi mereka gitu. Mereka nggak peduli itu siapa. Iya. Dan saya kira Miyabi nggak sembarangan mau esek-esek sama orang juga lah, ya kan? Iya. Dia mau foto bareng aja bayar 50 juta kok.
Nah itu Pak Paul. Jadi mungkin kalau saya kira ya ini andai-andai ya Pak ya, kita hanya memperkirakan saja. Artinya bukan. Saya kira Miyabi juga nggak akan sembarangan. Dia sudah kelasnya sudah lain lah, udah selebritis internasional gitu. Tapi jangan lupa Pak Paul, orang Indonesia jangan-jangan berapapun harganya ada yang berani bayar loh Pak Paul. Kayak dulu sampai yang meninggal itu, yang meninggal suami istri itu yang habis di booking 80 juta itu. Vanessa Angel. Oh, Vanessa Angel. Iya, Iya. Pak. 80 juta kan? Ya, kalau dikatakan katanya negara berkembang, daya beli lemah. Belum tentu Pak Paul. Untuk prideness atau kebanggaan ada orang-orang tertentu yang punya berani bayar mahal ya. Benar juga Iya, loh. Itu punya kan selera masalah yang tinggi. kebanggaan itu ya. Iya. Bagi mereka itu kebanggaan, Pak, gitu. Ini udah masalah psikologis, Pak, kalau udah seperti itu. Benar loh. Iya. Jadi memang, nah ini yang sering kali luput ya dari orang-orang ini ya. Saya tadi ya balik lagi tadi. Apa triple apa namanya tadi? Istilah ekonominya? Trickle down effect. Trickle. Saya tulis ya Pak down ya. effect. Iya. Mana? Ini udah saya tulis. Sorry. Mana di mana nulisnya? Di kolom chat. Oh, di kolom chat. Sebentar. Kolom chatnya ini. Oh iya, trickle down effect. Trickle down effect itu ya. Itu benar ya. Artinya seorang pelacur yang dianggap pelacur, orang hina oleh si ustadz Islam ini, ternyata malah memberkati Indonesia loh. Sekarang Somad itu malah bikin malu orang Indonesia kan. Kalian yang orang Indonesia coba, begitu oh, Indonesia, Abdul Somad. Wah, malu nggak coba kalian? Ya kan? Where are you come from, sir? From Indonesia. Oh, Abdul Somad ya. Abdul Somad, malu nggak? Indonesia terkenal dengan Abdul Somadnya. Tadi kebanggaan tadi kan. Wah, dia foto bareng nih Miyabi. Jepang kan ikut bangga ya kan? From Jepang. From Japan, dia bilang Miyabi, bangga malah. Tapi Anda coba bilang, I come from Indonesia. Oh, Abdul Somad. Malu. Tapi Anda tadi benar ya, tadi baru kepikir tadi benar ya. Orang kadang-kadang dia nggak ada duit pun, cari duit buat biar bisa tidur bareng Miyabi itu. Ya kan, bayar 200 juta misalnya kan, yang penting dia tidur bareng, ada bukti fotonya segala macam, pamer sama teman-temannya semua dia. Ya, jangankan 200 juta, Pak. Bayar 1 M pun ada yang berani, Pak, saya kira. Orang-orang yang ini ya, yang punya bisa juga ya. Bisa, Pak Paul. Sini kita, saya pernah dengar ya, Sini kita Mirzani itu aja bisa orang berani bayar 300 loh. Nah. Saya pernah dengar loh, Sini kita Mirzani berani 300 loh. Zaman dulu tuh ya, sekarang ya nggak tahu ya, udah mak-mak begitu. Zaman dulu saya lagi bandel-bandel itu ya, tahun 2011-an itu ya. Tunjukkan fotonya dia sama Nikita. Bayar berapa, Bang? Begitu, 300. Dia bilang, gila lu, ngapain lu? Bukan Satyau, Pak Paul. Nggak mungkin Satyau lah. Satyau kan di Alexis short time aja Satyau. Sampai Tiau, bukan Satyau. Sampai Tiau, Pak. Aduh, bukan kue Tiau juga. Oke, ini di layar Anda saya tampilkan surat izin ke Polres, Gerakan Santri Madura, tablik ya, mau menolak tablik akbar ya, menolak paham radikal Ustadz Abdul Somad. Ya, hari Jumat itu ya, hari Jumat itu hari ini toh, tadi kan, makanya hari ini kan disiarkan tadi ini kan, ini informasi A1 dari Pak Toping tadi barusan telepon saya kan, penolakan terhadap Abdul, coba ya, Somad aja di negara sendiri aja ditolak, coba, di negaranya sendiri aja ditolak, ya, saya bersyukur nggak pernah ada demo anti Joseph Paulusang ya, bahkan saya pulang ke Indonesia pun Anda semua ngarep-ngarep saya datang kan ke Indonesia kan, baik fans maupun haters Anda semua ngarep-ngarep saya pulang kan. Cuman saya nggak boleh beli tiket ke Indonesia. Sudah dikasih tahu di situ, out ke Sondot itu. Thank you.
Miyabi ini pernah mendukung timnas ternyata ya. Saya baru ingat ini ya, apa ini? Coba ya. Katanya Miyabi ini pernah mendukung timnas ya. Ya, pakai Ya. kaos timnas Pak Paul waktu itu. Benar ya? Miyabi, Komitabi, Miyabi ya. Miyabi Jimat timnas ini ya. Menang ya. Ini ya, Miyabi Jimatnya timnas, coba betapa Miyabi ini jadi berkah buat rahmatan lil alaminnya Indonesia ini ya, Miyabi ini ya, dibandingkan Abdul Somad ya. Coba timnas Indonesia didampingi sama Somad, enek-enek dah itu. Dibaca-bacain lagi Abul Ambia, Oblo gitu kan. Begitu didatengin Miyabi, dia cuma goyang-goyang dada begitu, langsung lepek-lepek gitu ya timnas itu kan. Nah, Mario Osawa Miyabi memiliki momen menjadi jimat bagi timnas dalam pagelaran SEA Games 2019. Menang dah ya waktu itu ya. Di ini Pak Paul, di final apa di semifinal saya kira ya 2019, 2021 ini ya benar. Yang terakhir ya kita ini kalah kayaknya Pak, nggak dapat emas juga final. Nah, ayo Indonesia kata Miyabi. Ngeri ya. Oh, Pak Paul, sekali lagi, that's a Ya. very, very good idea. Jadi kalau timnas lagi main, si Miyabi suruh duduk aja di sideline gitu ya. Iya. Pakai Sambil pakai goyang-goyang rok dada mini, kan. Iya, pakai rok mini gitu udah rambut terurai gitu, seksi. Waduh, langsung mereka nendang bola kayak nendang apa itu langsung gitu. Itu is a good idea. Ya. Tapi dapat ini ya, dapat medali perak ya akhirnya ya Indonesia ini ternyata ya. Kalah Pak sama Vietnam apa sama Thailand. Kalah sama Vietnam nih dibilangin nih. Karena Vietnamnya nggak goyang dada dia. Ini kan coba Miyabi-nya pakai bendera Indonesia, ini loh, mana yang dia bilang Miyabi pakai bendera Indonesia tadi kan. Miyabi-nya pakai bendera Indonesia tuh, coba bayangin coba. Somad mana ada begini coba. Wah ya kan, betapa Miyabi itu rahmatan lil alamin bagi Indonesia kan. Kalau Somad kan enggak kan. Cuman dia nggak nonton sampai final Pak. Kalau final mungkin lain lagi ceritanya. Wah, kalau sampai final pasti menang Indonesia. Juara pasti Pak. Pasti juara, pasti, saya setuju. Coba Somad yang dampingin boro-boro masuk ke final, semifinal. Langsung pada, Pak, usul Pak. Kenapa? Saya nggak mau berangkat. Kenapa? Ada Somad soalnya. Kalau si Somad ikut, saya nggak mau ikut.